Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Denutomo dan rekan teman saya, Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang resiko investasi, resiko imbal hasil, dan Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama, resiko investasi atau Equity Investment Risk. Pengertian dari resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Dalam PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen resiko bank syariah. Selanjutnya, resiko investasi yaitu resiko yang muncul dari kontrak kerjasama partisipasi modal dalam pembiayaan atau kegiatan bisnis di mana bank ikut menanggung resiko. Lalu, resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung resiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai atau profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Selanjutnya ada cakupan dan komponen. Pertama, risiko investasi terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil atau syirkah. Tidak termasuk investasi pada aset keuangan atau financial asset, termasuk dalam risiko kredit dan risiko pasar. Selanjutnya, pembiayaan bagi hasil terdiri dari pertama, mudaroba atau trust financing, kedua, musyarakah atau partnership, ketiga, akad syirkah khusus pertanian atau agrikultur financing, yaitu pertama ada muzaroah, adalah penyerahan lahan dan bibit oleh pemilik kepada pengelola. Kedua, mukorobah adalah penyerahan lahan oleh pemilik, sedangkan bibit dari pengelola. Ketiga, musakoh adalah penyerahan perawatan tanaman kepada pengelola. Selanjutnya ada dasar perhitungan bagi hasil. Yang pertama, bagi pendapatan atau revenue sharing, yaitu pendapatan kotor atau gross revenue sharing. Kedua, ada pendapatan bersih atau net revenue sharing. Kedua, bagi keuntungan atau kerugian atau profit and loss sharing. Selanjutnya, dalam net revenue sharing dan profit loss sharing, komponen biaya yang akan dibebankan ke dalam bagi hasil harus ditetapkan dan disepakati pada akad untuk menghindari moral hazard dari muzarib atau nasabah. Selanjutnya, berdasarkan akad syirkah atau bagi hasil, bank syariah harus menanggung kerugian dari pembiayaan bagi hasil, kecuali satu, mudarib lalai dalam mengelola usahanya sesuai kriteria yang disepakati antara bank dan mudarib dalam akad. Kedua, mudarin melanggar akad atau komponen yang disepakati dalam kontrak. Selanjutnya, pengelolaan risiko investasi. Yang pertama, know your customer adalah data historis dengan bank di mana mudarib sudah mempunyai reputasi yang baik dengan pembiayaan mudarobah dan ijaroh dan analisis pembiayaan yang baik. Kedua, menghindari konsentrasi pembiayaan bagi hasil. Ketiga, akad yang kuat dan jelas, yaitu menjamin posisi hukum bank. Kedua, mencegah perselisihan atau disput terkait komponen dalam kontrak terutama pada proses ligitasi. Keempat, monitoring yang ketat dan kontinu. Kelima, pencadangan penghapusan aktivitas produktif atau PPAP, yaitu cadangan kerugian. Dan yang terakhir, jaminan kolateral. Selanjutnya ada resiko imbal hasil atau rate of return risk. Pengertian dari resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Selanjutnya, resiko imbal hasil ini yaitu resiko akibat peningkatan pada imbal hasil acuan atau benchmark yang dapat mempengaruhi ekspektasi tingkat imbal hasil yang diminta nasabah. Dan yang selanjutnya ada cakupan dan komponen Selanjutnya ada cakupan dan komponen, yaitu nasabah atau customer.
Dan di sini adalah ketika menempatkan dananya di bank syariah, nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang menarik dengan kriteria satu lebih baik dari bank syariah lain atau religious driven customer, kedua lebih baik dari bank konvensional yaitu profit driven customer. Selanjutnya, ketika bagi hasil sebuah bank syariah terus menurun akan dapat menyebabkan nasabah memindahkan dananya ke bank syariah lain yaitu religious driven customer dan profit driven customer. Dan yang kedua, bank konvensional yaitu profit driven customer. Selanjutnya, ketika nasabah mulai memindahkan dananya keluar dari bank syariah yang bersangkutan karena faktor bagi hasil tersebut, maka bank syariah terpapar oleh risiko imbal hasil atau rate of return risk. Selanjutnya, bila penarikan dana terjadi secara masif, maka bank syariah akan dapat terpapar oleh risiko lain. Antara lain, yang pertama, risiko likuiditas, yaitu bank gagal memenuhi kewajiban jangka pendek. Kedua, risiko solvabilitas, yaitu bank gagal memenuhi kewajiban secara menyeluruh. Selanjutnya ada cakupan dan komponen, yaitu hasil atau return. Pertama, bagi hasil bank syariah, yaitu bagi hasil sendiri. Kedua, bagi hasil bank lain. Kedua, imbal hasil acuan atau benchmark rate, yaitu yang pertama, kupon sukuk atau negara dan swasta. Kedua, suku bunga di pasar uang konvensional, yaitu karena industri bank syariah merupakan minoritas di perbankan nasional, maka rentan terpapar oleh tingkat suku bunga di perbankan konvensional, yaitu suku bunga bank konvensional. Pembahasan berikutnya yaitu identifikasi risiko. Naiknya suku bunga acuan akan meningkatkan ekspektasi nasabah bank syariah atas bagi hasil yang diberikan untuk dapat menyesuaikan dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut. Bank akan terpaksa membayar bagi hasil dengan menggunakan porsi pendapatan bank. Bila kondisi ini terjadi, maka risiko bank atau komersial yang seharusnya ditanggung oleh nasabah akan diambil alih oleh bank syariah. Risiko tersebut disebut displaced commercial risk atau risiko komersial atau bisnis yang dialihkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mempengaruhi permodalan bank dan akan menurunkan solvabilitas bank atau risiko solvabilitas. Contoh terburuk dari displaced commercial risk terjadi pada bank di Mesir bernama International Islamic Bank for Investment and Development pada pertengahan tahun 1980-an, di mana displaced commercial risk menyebabkan bank syariah membayar bagi hasil melebihi pendapatannya sehingga menimbulkan kesulitan modal. Lalu ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan membuat imbal hasil bank syariah dapat diberikan dengan besaran yang stabil atau smoothing policy. Untuk melakukan hal tersebut, IFSB merekomendasikan pembentukan dan penggunaan dua cadangan dana. Yang pertama yaitu Profit Equalization Reserve atau PER, dan yang kedua yaitu Investment Risk Reserve atau IRR. PER atau Profit Equalization Reserve yaitu cadangan dana yang dibuat untuk menjaga kestabilan pembayaran imbal hasil bank syariah kepada nasabah pemegang rekening mudharabah. Dana PER dibentuk dari pendapatan kotor atau gross revenue bank syariah sebelum pembagian porsi bank dan nasabah. Selanjutnya itu ada Investment Risk Reserve atau IRR, cadangan dana yang dibuat untuk melindungi pemegang rekening mudharabah dari risiko kerugian yang mungkin terjadi pada investasi pembiayaan di bank syariah. Dana IRR dibentuk dari pendapatan bagi hasil yang menjadi porsi nasabah yang dibayarkan. Porsi nasabah sebelum dibayarkan. Skema dari PER dan IRR yaitu pertama itu pendapatan bank. Lalu ada Profit Equalization Reserve atau PER, dari pendapatan akan dibagikan menjadi dua, yaitu bagi hasil nasabah dan bagi hasil bank. Lalu menjadi Investment Risk Reserve, bagi hasil nasabah yang dibayarkan. Selanjutnya ada Good Corporate Governance atau GCG dan Risk Management. Pengertian dari GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
PBI nomor 8/4/PBI/2006. Prinsip GCG dikenal dengan akronim TARIF atau tarif. Good Corporate Governance adalah sekumpulan hubungan antara manajemen bank, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain. GCG berhubungan dengan tata cara bagaimana bisnis bank diselenggarakan, termasuk menentukan tujuan perusahaan dan profil risiko bank, menyelaraskan aktivitas dan perilaku perusahaan dengan ekspektasi bahwa manajemen dijalankan dengan cara yang baik dan aman, dan menjalankan operasi sehari-hari dengan profil risiko yang telah ditetapkan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat 5 prinsip GCG, yaitu yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Lalu yang keempat ada independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir, kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan 5 prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan good corporate governance. Yang terakhir ada disiplin pasar dan transparansi. Tujuan pilar 3 Basel II adalah membagi dan menginformasikan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan tentang kondisi risiko bank syariah dalam rangka meningkatkan daya banding atau comparability dan transparansi melalui kerangka pengungkapan yang umum, konsisten, dan dapat diperbandingkan. Dalam rangka penerapan disiplin pasar, Basel Committee telah mengembangkan serangkaian persyaratan terkait pengungkapan bank atau disclosure yang memungkinkan para pelaku pasar mendapatkan informasi yang penting yang meliputi penerapan modal exposure risiko dan proses penilaian risiko untuk menghitung kecukupan modal bank. Penerapan dari GCG secara umum dan prinsip transparansi secara khusus jalan dan saling memperkuat dengan tujuan manajemen risiko sebagaimana diatur pada pilar 3 Basel II, terutama pada aspek perlindungan bisnis bank dan juga perlindungan kepada para pelaku kepentingan. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.